Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Kita pagi ini akan membahas mengenai moral lingkungan hidup. Kelompok 10 yang akan presentasi silahkan bisa mempersiapkan diri. Bahannya bisa diposting di grup, lalu di-share di screen di sini ya. Sudah kelihatan belum, Oke. Romo? Ya, sudah. Oke, baik, silahkan. Moral lingkungan hidup ya. Ya, yuk. Mempresentasikan tentang moral lingkungan hidup. Kelompok ini ada saya sendiri, Leonardo Aditya Bagaskara, ada Petrus Jeffrianto Resisogen, ada Laurentius Sadewa, dan Bonaventura Arvin. Langsung saja. Global warming. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata yang diukur dari udara dan lautan bumi. Di media, itu identik dengan istilah perubahan iklim. Suhu permukaan global meningkat 0,74 atau sekitar kurang lebih 0,18 derajat Celcius selama 100 tahun, yang berakhir pada tahun 2005. Panel antar pemerintah tentang perubahan iklim IPCC menyimpulkan sebagian besar peningkatan rata-rata global yang diamati, maksudnya global warming, diamati sejak pertengahan abad 20 sangat mungkin karena peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang diamati mengalami. Oh, ini tidak. Tidak lengkap. Lanjut aja. Yang kedua ada proses efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini proses di mana penyerapan dan emisi radiasi inframerah oleh gas atmosfer menghangatkan atmosfer dan permukaan planet yang lebih rendah. Gas rumah kaca yang terjadi secara alami memiliki efek pemanasan rata-rata sekitar 33 derajat Celcius atau 59 derajat Fahrenheit. Tanpanya bumi tidak akan dapat dihuni. Di bumi, gas rumah kaca utama adalah uap air, yang menyebabkan sekitar 36-70% dari efek rumah kaca, tidak termasuk awan. Ada karbon dioksida sebanyak 9-26%, metana sebanyak 4-9%, dan ozon 3-7%. Masalahnya ini, kekuatan efek rumah kaca berubah ketika ada aktivitas manusia yang meningkatkan konsentrasi atmosfer beberapa gas rumah kaca. Penyebab global warming. Yang pertama emisi rumah kaca, yang kedua ada industrialisasi yang kita tahu sekarang tuh semakin cepat sekali. Ada ledakan populasi dari manusianya sendiri, tidak bisa diatur, semakin banyak. Yang selanjutnya menipisnya sumber daya alam, ada penambangan bahan bakar fosil, yang terakhir ada fenomena alam seperti bencana alam, banjir dan sebagainya, gempa, gunung meledak. Efek global warming. Yang pertama peningkatan permukaan laut. Jadi permukaan laut semakin tinggi, nanti bisa lebih tinggi dari daratan. Yang
Selanjutnya peningkatan intensitas peristiwa cuaca ekstrim. Ada peningkatan signifikan juga pada jumlah dan pola curah hujan, modifikasi rute perdagangan, retret gletser, kepunahan spesies massal. Nah, ini juga berbahaya, dan peningkatan rentang vektor penyakit. Dampak global warming. Ada wabah penyakit, seperti yang kita tahu kemarin atau sampai sekarang juga masih kita dalam suasana pandemi COVID-19. Mencairnya es di kutub. Iya, es di kutub utara dan selatan itu dari yang saya baca juga sudah volumenya sudah jauh lebih sedikit dibanding dulu. Ada kabut asap yang beberapa tahun lalu yang di Riau, di Kalimantan juga. Sulitnya air bersih. Nah, ini yang teman-teman dari Indonesia Timur sering alami, sulit air bersih. Rusaknya terumbu karang karena memancing sekarang juga kadang menggunakan bom ya, menggunakan pukat harimau, jadi terumbu karang juga ikut rusak. Naiknya permukaan air laut itu dia tadi, meningkatnya suhu air laut. Selanjutnya upaya menanggulangi global warming. Yang pertama, mengurangi polusi udara. Salah satunya bisa dengan mengurangi kendaraan bermotor ya, menggunakan angkutan umum, dan masih banyak hal lainnya. Yang kedua, melakukan penghematan listrik. Ya, ini juga penting ya teman-teman. Hemat listrik kalau pagi, kalau lampunya banyak yang masih nyala, dimatiin aja. Apalagi yang masih pakai yang belum pakai LED itu kan boros juga ya. Kedua, yang selanjutnya menanam pohon, reboisasi ya. Menggunakan energi alternatif, sekarang kan lagi banyak nih, ada motor listrik dan lain sebagainya. Terus melakukan daur ulang. Selanjutnya, polusi udara. Polusi udara itu adalah perusakan terhadap kualitas udara. Ini bisa disebabkan oleh berbagai sumber, ada yang biologis maupun non biologis. Polusi udara itu bersumber dari berbagai macam. Bisa asap kendaraan bermotor ya kan, yang knalpotnya keluar asap-asap hitam itu kan mengganggu sekali, mengganggu. Lalu limbah rumah tangga, limbah pabrik juga kadang suka nggak sadar tidak sadar membuang sampah gitu ke sungai, itu kan bisa mempengaruhi juga. Penyebabnya sumber pencemaran udara alamiah, misalkan letusan gunung berapi, abu vulkanik, bakaran hutan, ya jelas sekali bisa bikin kabut asap dan segala macam itu. Nitrifikasi itu nitrifikasi itu proses oksidasi yang mengoksidasi amonia menjadi nitrit atau nitrat. Sama denitrifikasi, mereduksi nitrat menjadi nitrogen dalam bentuk gas. Sebentar. Sumber pencemaran udara bisa berasal dari manusia juga, misalkan transportasi yang tadi ya kan, alat kendaraan yang masih pembuangannya masih belum terlalu baik, ada emisi pabrik juga. Zat penyebab pencemaran udara yang bersumber dari kegiatan manusia antara lain karbon monoksida jelas CO, oksida sulfur, oksida nitrogen, partikulat, hidrokarbon, dan oksida fotokimia termasuk ozon. Dampaknya nih teman-teman, pencemaran udara yang pertama bisa menyebabkan penyakit paru-paru, bronkitis, serta penyakit saluran pernafasan lainnya. Biasanya asma kan kalau kena polusi gitu kan bisa sesak. Selanjutnya, polusi udara akibat SO2 dan NO2 yang bereaksi dengan air hujan akan membentuk asam dan menurunkan pH air hujan sehingga menyebabkan hujan asam. Ini kan bisa menyebabkan korosi ya. Dan tidak baik juga bagi tanaman. Bisa mati tanamannya.
Yang selanjutnya efek rumah kaca, terus kerusakan lapisan ozon. Selanjutnya ada lingkungan bebas sampah. Menjaga lingkungan merupakan suatu kewajiban bagi setiap individu. Lingkungan itu harus tetap terjaga agar kita ini terhindar dari penyakit. Kebersihan lingkungan merupakan keadaan bebas dari kotoran, termasuk di dalamnya ada debu, sampah, dan bau. Di Indonesia ini masalah kebersihan lingkungan selalu menjadi perdebatan dan masalah yang berkembang. Kasus-kasusnya setiap tahunnya terus meningkat. Nah, definisi sampah. Ternyata ada definisinya. Secara umum, sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik domestik maupun industri. Sedangkan menurut UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, disebutkan bahwa sampah merupakan sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik yang bersifat terurai dan tidak dapat terurai. Ada yang terurai, ada yang tidak bisa diuraikan. Penyebab dan penanggulangan sampah berlebih. Nah ini, penumpukan sampah bisa terjadi itu karena volume sampah yang sangat besar sehingga melebihi kapasitas daya tampung tempat pembuangan sampah akhir. Ya kan di TPA kalau kita lihat, kalau pernah ke TPA itu kan sampahnya banyak banget kan. Itu kan dari limbah rumah tangga dan sebagainya. Nah, beragam cara nih bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satunya adalah menerapkan pola 3R. Ini kan harusnya sudah tidak asing di telinga teman-teman, atau yaitu reuse, reduce, dan recycle. Nah, dengan melakukan cara tersebut secara terus-menerus dipercaya mampu mengatasi masalah sampah. Nah, ini peran masyarakat dalam mewujudkan lingkungan bebas sampah. Yang pertama itu tersedianya informasi, pengetahuan, dan sumber daya untuk pengolahan sampah secara mandiri oleh masyarakat. Nah, sekarang kan banyak udah tuh tempat sampah yang dipisah-pisah kan, ada yang organik, non-organik gitu kan. Kan diharapkan masyarakat bisa mengkelompokkan sampah sebaik-baiknya menurut klasifikasinya itu tadi. Selanjutnya tersedianya wadah penyediaan berbagai informasi pengelolaan sampah mandiri oleh dari dan untuk masyarakat. Harus ada hotline-nya tuh berarti. Selanjutnya meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mendorong kinerja pengelolaan sampah mandiri di lokasi masing-masing. Selanjutnya peran pemerintah dalam menciptakan lingkungan bebas sampah. Nah, ini dari pemerintahnya nih. Yang pertama tersedianya informasi tentang layanan persampahan yang transparan. Nah, tentang biasanya ada ini kan jasa ini angkut sampah gitu. Terus meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan mendorong kinerja sistem layanan persampahan pemerintah. Selanjutnya tersedianya media yang dapat mensinergikan, mengawasi, dan memberi masukan perbaikan layanan persampahan. Selanjutnya ensiklik Laudato Si. Paus Fransiskus pada bulan Mei 2015 mengeluarkan ensiklik Laudato Si yang mengajak kita untuk menjaga dan merawat alam dari kehancuran. Ensiklik Laudato Si, bahasa Italia yang berarti puji bagimu, adalah ensiklik kedua dari Paus Fransiskus. Dalam ensiklik ini, Paus mengkritik konsumerisme dan pembangunan yang tidak terkendali, menyesalkan terjadinya kerusakan lingkungan dan pemanasan global, serta mengajak semua orang di seluruh dunia untuk mengambil aksi global yang terpadu dan segera. Laudato Si adalah jawaban yang akan terwujud bila seluruh gereja dan orang bersedia terlibat dalam gerakan bersama memperjuangkan semangat ensiklik ini. Usia 5 tahun ensiklik Laudato Si, sudah 5 tahun ini. Dari Mei 2015, bisa bermakna ganda. Ia terlalu singkat untuk usia sebuah kebijakan mengakar dan membumi di tengah 1,3 miliar umat Katolik, apalagi 7,6 miliar di dunia. Sementara di sisi lain, waktu 5 tahun terlalu panjang untuk kerusakan alam yang berlangsung dengan sangat cepat. Jadi kerusakan alam juga semakin banyak terjadi. Baik,
Terima kasih semuanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Terima kasih Romo dan teman-teman untuk waktunya. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 10 yang sudah presentasi tentang lingkungan hidup ya. Video yang diposting gimana? Rencananya bagaimana? Sudah masuk belum Romo videonya? Sudah, ya. Oh, baik. Tentang hari lingkungan. Setiap tanggal 5 Juni kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Peringatan ini oleh PBB dicetuskan sebagai pengingat bagi kita semua perlunya kesadaran dan aksi dalam melindungi lingkungan hidup kita. Pada tahun ini tema yang diambil adalah Time for Nature atau saatnya untuk alam. Tema ini tentu sangat relevan sekali dengan negara kita sebagai mega biodiversity kedua di dunia. Namun demikian kita juga harus ingat bahwa tantangan dan ancaman terhadap rusak dan punahnya keanekaragaman hayati juga menjadi hal yang sangat penting. Berbagai faktor tentu sangat mempengaruhi keberadaan dari keanekaragaman hayati ini, baik itu berupa pencemaran kerusakan lingkungan, perubahan iklim, deforestasi, korporasi lahan, aktivitas manusia yang lainnya juga sangat berpengaruh mengancam keberlangsungan keanekaragaman hayati ini. Nah, kalau saat ini kita dalam suasana yang tidak pas, di mana pandemi COVID-19 sedang berdampak pada kehidupan sosial kita, ini sekali lagi pembelajaran buat kita bahwa yang namanya lingkungan itu sangat berkorelasi dengan kesehatan manusia. Jadi kalau kita kaitkan dengan virus corona misalnya, kita tahu bahwa virus ini adalah zoonosis yang berasal dan ditularkan dari hewan. WHO mencatat bahwa 60% kasus penyakit infeksi ke manusia itu berasal dari hewan. Nah, saat ini sudah lebih dari 215 negara, lebih dari 5 juta orang di dunia terinfeksi COVID-19. Dan bahkan para ilmuwan menyatakan bahwa kalau kita tidak mengubah perilaku kita terhadap alam, maka kita akan berkepanjangan dengan pandemi COVID-19 ini. Hari Lingkungan Sedunia bertujuan untuk menginspirasi para pihak untuk berkomitmen dan berkolaborasi secara aktif untuk menjaga alam, mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan, menegakkan hukum, karena ini penting sekali lagi untuk mempertahankan keanekaragaman hayati, menyediakan air dan udara yang bersih, sumber daya alam, pangan, serta mengurangi bencana buat kita semua. Saya mewakili segenap pimpinan dan karyawan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Hidup dan Kehutanan mengucapkan selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni 2020. It's time for nature. Saatnya menata kembali hubungan kita dengan alam. Saatnya kita hidup harmonis dengan alam dan menjadikan lingkungan sebagai pertimbangan untuk setiap kegiatan. Terima kasih. Oke, itu dia tadi videonya tentang lingkungan hidup. Untuk kelompok tadi dijelaskan bahwa
wabah penyakit itu salah satu penyebab dari global warming. Nah, wabah penyakit yang dijelaskan itu tadi salah satunya adalah COVID-19. Yang ingin saya tanyakan, dampak dari COVID-19 terhadap global warming itu apa? Soalnya saya belum paham kenapa kenapa COVID-19 itu dikaitkan sebagai penyebab dari global warming itu sendiri. Terima kasih. Oke. Ya, jadi ada dampak positif juga. Di situ kalau dulu awal-awal COVID, kita kan di rumah terus, jarang keluar-keluar, ada aturan untuk tidak keluar-keluar rumah. Dan di situ kita mengurangi menggunakan alat transportasi, jadi mengurangi polusi udara juga. Itu salah satu dampak positifnya. Dan mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan. Oke, itu tadi dampak positifnya. Kalau dampak negatifnya setahu saya, yang saya baca di artikel-artikel, ini pemanasan global ini juga menimbulkan beberapa jenis virus baru. Virusnya bermutasi. Jadi beberapa virus baru itu muncul. Kalau tadi di presentasi, salah satu penyakit yang bisa ditimbulkan kan bronkitis. Nah, sebenarnya COVID ini kan berasal dari hewan ya, dari negara Cina dulu. Bisa jadi kemungkinan karena salah satu dampak pemanasan global ini ada mutasi virus tersebut sehingga bisa jadi salah satu penyebab COVID juga meskipun tidak diberitakan kan. Dan bisa memicu komplikasi dari penyakit-penyakit yang sudah muncul tadi kayak ada bronkitis, ada penyakit pernafasan yang lain kan. COVID juga menyerang sistem pernafasan ya. Kalau sepengetahuan saya begitu Mbak Dela, kalau ada yang salah bisa dikoreksi oleh Romo dan teman-teman juga. Terima kasih. Terima kasih untuk jawaban dari kelompok. Jadi di rumah masing-masing kita juga bisa berbuat sesuatu untuk mengatasi lingkungan hidup ini. Apa yang bisa Anda lakukan di rumah masing-masing? Silakan. Ya, Sandi? Iya, mau? Apa tadi? Tidak memakai AC 24 jam. Oke. Tidak pakai AC 24 jam. Oke, baik. Lebih baik kalau memang tidak pakai AC ya, tapi ya mungkin di rumah sudah tidak bisa ada lagi apa? Ventilasi ya. Oke. Apalagi? Mengurangi penggunaan plastik, Romo. Mengurangi penggunaan plastik, oke. Biasanya kita butuh plastik itu di mana atau kapan? Dan apa lalu usahanya apa untuk bisa mengganti plastik itu? Waktu belanja biasanya kan kita kan bawa plastik ya, Romo. Nah itu waktu mau belanja kita udah bawa mungkin semacam tas sendiri yang khusus untuk belanja, jadi mengurangi penggunaan plastik.
Kan plastik juga susah terurai, Romo. Oke. Menambahkan sedikit, Romo, kalau masalah penggunaan itu mengurangi sampah plastik itu juga di tempat saya di rumah di Bali itu sudah gencar dilakukan. Jadi kalau kita pergi ke supermarket Alfamart atau Indomaret gitu sudah tidak dikasih kantong plastik lagi. Jadi memang harus bawa tote bag dari rumah. Di supermarket, di minimarket juga sudah tidak diberikan lagi kantong plastik. Jadi harus bawa tote bag sendiri begitu. Ya, oke, baik. Apalagi? Apa? Ya, ulangi. Menggunakan air seperlunya saja, Romo. Terus kemudian mungkin kalau kita di rumah seringnya mencuci pakaian itu diefisiensikan penggunaan bahan kimianya untuk mencuci pakaian biar nanti limbah yang dibuang ke lingkungan itu nggak terlalu banyak, Romo. Oke. Kalau mandi bagaimana supaya bisa menghemat air? Kalau mandi ya mungkin itu udah kebutuhan wajib, Romo, dua kali sehari ya. Mungkin ya waktu mandi nggak usah terlalu banyak buang air gitu, Romo, seperlunya saja kan sudah cukup gitu, Romo. Oke. Kalian di rumah pakai bak air atau pakai shower ya? Ada yang pakai shower? Semuanya pakai bak air ya? Pakai bak air. Oke. Di satu komunitas sisusteran itu ya, yang Ibu Teresa itu ya, kelompok Mother Teresa, itu mereka kalau mandi hanya maksimal 1 ember air. Coba kalian mungkin harus mengukur ya, kalau mandi itu berapa ember air gitu ya. Nah, lalu sekarang coba dibatasi sehingga memang lalu tidak banyak membuang air. Oke. Usaha lain apa yang bisa dilakukan tentang air ini? Oke, masih ada lagi? Apa lagi yang bisa diusahakan untuk bisa selain air tadi? Tapi air juga masih ada banyak sebetulnya yang bisa dilakukan dengan air. Kalau ada keran harus dimatikan. Setiap kali harus mematikan keran ya. Oke. Terus apa lagi? Ya mungkin ini, Romo, juga penggunaan alat-alat rumah yang biasanya kita
tabung LPG bisa menggunakan kompor listrik, menggunakan kemudian lampu-lampu menggunakan LED yang lebih hemat, lebih murah. Gitu. Oke. Ya, baik dari listrik, air itu bisa dihemat. AC, ya, kalau nggak perlu ya tanpa AC, tidak perlu pakai AC. Lebih sehat itu kalau udara semua masuk ya, jendela pintu dibuka. Tentang sampah, apa yang bisa dilakukan? Memilah dan mendaur ulangnya mungkin, Romo. Oke, apakah ada yang sudah mencoba di rumah memisahkan sampah basah dengan sampah kering? Kebetulan di rumah saya, ibu saya sudah, Romo. Jadi sampah itu yang basah dijadikan bahan buat bikin pupuk kompos untuk tanaman. Oke ya, itu bagus tentu ya. Saya juga selalu melakukan di rumah ya. Juga di kampus itu, di sini itu selalu kita pisahkan sampah basah dan sampah kering ya. Oke. Nah, ini kebiasaan yang baik. Jadi saya kira teman-teman juga silahkan mencoba ya di rumah. Mestinya kan ada kebun kan di rumah, ada tanaman, ada apa ya, ada halaman ya untuk berkebun gitu lah, silahkan dimanfaatkan ya. Oke. Apalagi? Sampah, plastik, air, listrik, masih ada lagi?